Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji syukur kepanjatan kepada Ilahi Rabbi yang pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan implementasi terhadap budaya positif yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak. Maaf ibu-ibu, bukan saya menggurui kepada ibu-ibu ya, ini mah hanya sekedar sharing untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa dilaksanakan di sekolah kita yang kita cintai ini. Sekali lagi ke Ibu Kepala Sekolah Bu Eli, saya mohon maaf jika telah lancang gitu melakukan presentasi ini karena sudah bukan hak jobnya saya sebagai guru gitu. Sekali lagi saya ucapkan bahwa ini hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui. Nah, kebetulan ya hari kemarin saya mendapatkan pembelajaran tentang budaya positif. Budaya positif ya Bu. Nah, ini pengertian budaya positif. Budaya positif adalah budaya di sekolah, ialah nilai-nilai kebajikan, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maksudnya, sekolah kita ini sebenarnya memang sudah menerapkan budaya positif, namun kita hanya sebuah tersirat ya, bukan suatu aturan baku yang sudah ditetapkan oleh sekolah, tapi hanya tersirat bahwa kita memberikan pengarahan-pengarahan kepada anak hanya berupa nasihat-nasihat saja. Sementara kita belum tahu apa sih budaya positif yang sesungguhnya yang akan kita terapkan di sekolah itu. Nah, ini adalah eksplorasi konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Ada teori stimulus respons, lawan teori kontrol dan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 posisi kontrol, disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, inilah perubahan paradigma budaya positif itu dicetuskan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, sebelum ke ini kita lihat ilusi tentang guru ya Bu. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mudah-mudahan kita ada di salah satunya Bu. Nah, ini salah satunya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang melakukan pengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru memaksa kepada siswa untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Contohnya untuk duduk dan kita memaksa dengan cara ancaman. Nah, di sini murid itu melakukannya karena dia merasa dirinya harus dikontrol. Pernah terjadi sama ibu ketika memaksa anak untuk melakukan perilaku yang kita inginkan kepada anak-anak, tapi dengan posisi memaksa.
Jangan memaksa, cuma memberikan perintah. Nah, ini akan kita bahas di situ ya. Tadi kata Putri katanya memberikan perintah. Apakah posisi orang sebagai guru, posisi kita sebagai guru udah betul melakukan kontrol terhadap murid? Betul apa tidak? Nanti kita bahas itu bawah ya Bu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Mungkin guru bisa menyimpulkan tulis ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Barangkali ada yang mau menyimpulkan kenapa penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid. Jadi usaha ini agar murid tersebut akan bergantung terhadap kita sebagai guru. Kira-kira udah pernah sekolah? Jadi supaya selalu bergantung ya. Jadi supaya murid terarah gitu, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita, mengharapkan hal positif ini yang dilakukan oleh anak pun tidak melenceng dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi di sini Bu disebutkan bahwa guru itu anak tersebut menjadi tergantung dari ilusi ini ya. Berarti si anak merasa tergantung setiap kali dipuji atau dikontrol, anak merasa bergantung harus diingatkan terus gitu. Hal negatifnya ya. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan terbentuk. Berarti kalau kita memaksa kepada murid, ini ilusinya ya Bu. Nah, yang ketiga nih, ada teori stimulus respon lawan dan teori pandangan tentang dunia. Ujung-ujungnya di mana? Klik ini Jadi beneran poinnya, poin. Tadi ilusi baru. Oh, ini yang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga lewat Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi si anak dibuat rasa bersalah ya Bu, kalau ini ilusinya.
tadi udah ya memaksa, orang dewasa memaksa. Nah, sekarang teori stimulus respon lawan dan teori kontrol. Yang ini stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita, tapi bertentangan dengan teori kontrol. Realitas adalah kebutuhan kita yang berbeda. Kedua, dari stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Tapi dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari teori stimulus, yang keempat, orang lain bisa mengontrol kita. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut stimulus teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini disiplin positif dan 3 perilaku manusia. Ini sebagai dasar yang kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, peraturan yang kita buat di sekolah. Kita punya dasar dulu. Di sini ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang apa dihargai. Dalam budaya kita bahwa makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat tentang disiplin menurut masing-masing. Boleh? Disiplin. Mana apa disiplin menurut kita? Peraturan hal yang harus dijalankan. Nah, terus Dengan peraturan yang sudah ada. kebajikan itu apa? Pengertian nilai kebajikan itu apa? Prinsip-prinsip universal itu apa? Tapi menurut ahli bernama Gosen, suatu keyakinan telah memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara impulsif. Jadi ketika anak melakukan disiplin, bukan tadi perilaku manusia yang 3 ya Bu, mendapat imbalan, ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi ketika anak melakukan disiplin, ada motivasi dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan disuruh, tetapi dia melakukan disiplin karena motivasi dalam diri kita. Kira-kira di antara kita yang udah seperti itu siapa? Mungkin yang udah dari dalam dirinya itu udah terdorong bukan karena tadi imbalan, mendapatkan penghargaan atau mendapatkan penghargaan atau tergantung kepada guru dia selalu dipuji. Bahasa menteri. Intinya karena mereka sudah membutuhkan hal itu gitu. Maksudnya kan ada yang anak yang hanya dipuji kalau di kita, aduh pinter nah. Itu kan sebenarnya bukan dia melakukan sesuatu bukan dari dorongan dalam diri, tapi karena memang ingin dipuji oleh guru. Maksudnya gitu. Kalau Gimana sih Clara dia udah dia tahu bahwa itu emang mesti dia lakukan gitu. Ya sebenarnya kita sebagai guru ya udah pernah sudah melakukan kata saya membuat peraturan atau keyakinan di kelas. Iya sudah. Hanya kan kita nggak punya dasar keilmuan. Kenapa kita membuat keyakinan kelas gitu di dalam kelas? Bisa kalau itu ya. Kita udah ya beberapa murid yang sudah melakukan tanpa imbalan atau tadi 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini ada kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Jadi ternyata mungkin saya tahu peraturan di kelas itu ya yang harus diterapkan di sekolah. Ternyata menurut paradigma yang baru bukan peraturan tapi harus keyakinan kelas. Jadi beda Bu antara keyakinan kelas dengan peraturan. Nah kalau peraturan itu pasti dilanggar ya.
Tapi kalau keyakinan kelas adalah aturan yang diterapkan kepada anak tapi ke dalam hati, bukan sebuah aturan yang ditempel di kelas, tapi kalau keyakinan kita buat keyakinan di dalam kelas bahwa salah satu contohnya adalah memperhatikan guru di kelas atau menghargai orang lain. Itu sudah menjadi keyakinan ke anak-anak kita tanamkan. Mengapa ada keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini pengertian suatu keyakinan. Suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini disebut keyakinan. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Bagaimana cara menanamkan keyakinan kepada anak? Kita lihat teorinya dulu ya Bu. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini hukuman yang terencana. Itu bisa contohin hukuman yang terencana. Dengan contoh misalkan kalau melanggar masuk kelas, apa sih namanya? Bukan, kalau masuk kelas telat ada hukuman. Ternyata setelah kemarin diteliti, ternyata hukuman yang bersifat terencana itu tidak efektif untuk menerapkan budaya positif di sekolah, Bu. Tuh, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau verbal, dan murid disakiti oleh sebuah perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Biasanya ini terjadi di SMP dan SD. Ya. TK kan belum bisa diterapkan. Ya. Nah, ini teorinya dari Alfred penghargaan. Cara mengontrol perilaku manusia dengan hukum itu menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pun melakukan beberapa alasan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan pun untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek tidak menggunakan penghargaan lagi. Maksudnya Bu, hari ini kamu sudah mengerjakan dengan selesai. Ibu dapatkan hadiah dengan bintang. Ternyata itu juga tidaklah efektif, Bu. Pertama yang tadi kan hukuman, yang kedua memberikan penghargaan juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi motivasi intrinsik anak. Nah, ini pengaruhnya, Bu. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan dan hukuman. Ini penghargaan. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, anak bergerak Nah, tanpa penghargaan anak itu akan tidak ada artinya respon. kalau kita di alam gitu, artinya kalau anak tidak direspon dengan Tidak dipuji pujian atau apapun. ya, ternyata itu pujian itu tidak bermanfaat, tidak efektif untuk anak merasa melakukan sesuatu ini sesuai keinginannya. Nah, ini penghargaan yang tidak efektif. Nanti akan biar Muin nggak ngantuk, silakan Muin baca. Penghargaan tidak efektif. Yang lain bisa dengarkan kan? Bisa dulu. Anak yang ahli itu. Oh, gue aja. Penghargaan tidak efektif. Supaya saya akui memuji anak itu ternyata bukanlah sesuatu yang baik atau jadi harapan anak selalu ingin dipuji. Bagusnya seperti apa? Yang bagusnya seperti apa? Nanti dibahas di bawah. Penghargaan tidak efektif, belajar memang dari waktu ke waktu, nggak harus selalu bisa pada saat ini juga. Jadi ada kata-kata yang tepat untuk memuji anak, jadi termotivasi dalam diri, bukan yang efektif. Kata saya juga dari kata-kata kita sih, kadang
memang perbenaran kata kita untuk memuji anak itu apakah tepat dengan kata-kata yang kita buat itu bisa si anak itu tidak yang mendapatkan imbalan gitu untuk mendapatkan penghargaan gitu. Nah, kalau lewat dalam ucapan sih itu menurut saya mah biasa ya. Nah, kecuali dengan reward. Nah, kalau itu biasanya kalau pujian anak itu dengan reward itu anak malah menimbulkan pengen imbalan terus dengan reward. Tapi kalau dengan kata-kata anak juga kadang bangga, jadi tidak efeknya tidak terlalu jelek juga gitu. Ini Ki masih perdebatan kemarin Ki, karena masih kemarin Ki kepala sekolah SD, SMP masih dilupa. Saya biasa memberikan penghargaan ke anak ya dengan lewat pujian. Tapi ternyata menurut teori ini ternyata tidak efektif. Lalu kita harus bagaimana sebagai seorang guru? Iya. Ternyata dari fasilitator juga belum bisa menjawab. Kalau kita cuek sama anak berarti kan anak tidak merasa dihargai kekuatannya. Dipuji kan ada motivasi kamu. Nah, gitu. Semuanya ada positif Negatifnya ternyata kan berarti kita harus menggali kata-kata yang seperti apa sih supaya anak merasa dihargai tapi tidak bergantung terhadap penghargaan kita gitu. Nah, ini kan ada nih Bu. Jika kita nah ini yang ini. Nih. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka orang lain merasa iri. Berarti yang lain merasa iri kan? Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ternyata kan ada efeknya ke yang lain. Kok si itu mah dipuji-puji aja saya enggak. Akhirnya apa? Menurunkan motivasi mereka untuk belajar. Ini teorinya yang tidak efektif. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Penghargaan akan menciptakan persaingan di kelas dan menciptakan kecemasan terhadap anak yang lain. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan atau mendapatkan penghargaan dan mereka berhenti untuk mencoba. Berarti penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan juga mengurangi kecepatan. Anak-anak diminta untuk mengikuti kata-kata tertentu. Ternyata hasilnya Bu, nah hasil anak yang mendapatkan, jadi ada dua nih kasusnya. Yang satu mah dikasih penghargaan dengan permen, yang satu tidak. Ternyata hasilnya anak-anak yang tidak mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat. Tetapi dibandingkan dengan anak-anak yang diberitahu jawabannya saja, ternyata benar. Ternyata yang diberi permen dan yang tidak, ternyata hasilnya anak yang tidak diberikan permen malah jawabannya benar. Boleh dicoba di kelas kita. Nanti kita coba di kelas kita ya. Siapa yang dikasih reward? Nah, kedua penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan menghukum juga sama tidak efektif Bu. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking akan merasa dihukum. Yang pertama tidak, yang kedua merasa dihukum. Penghargaan dan hukum adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena pada dasarnya orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Jadi penghargaan akan terlihat sebagai sebuah hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun tidak mendapatkannya, mereka akan merasa dihukum. Nah, ini Bu yang kita buat itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kalau berupa pernyataan universal tidak terpenuhi. Sekarang posisi kontrol. Penghukum, kita sebagai guru bisa menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi seorang teman, monitor, dan manajer. Kita sebagai guru penghukum berupa hukuman fisik, bisa berupa secara verbal. Kira-kira posisi kontrol ini kepada anak bisa nggak Bu? Sebagai penghukum, kita sebagai guru
maksud kita sebagai guru, sebagai penghukum, kira-kira tepat nggak kita sebagai guru, sebagai penghukum ya kan? Jadi dia memberikan hukuman secara fisik atau secara verbal atau kata-kata. Yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan menjadi maksudnya gitu. Misalkan Clara buat nakal misalnya di kelas ya, Clara jangan nakal dong, nanti ibu dimarahin sama bapak Clara. Nah, si Clara kan ternyata ibu gurunya mau ngomong gitu, nanti kalau Clara nakal nanti ibu kena semprot sama bapak, nanti ibu dikenai marah sama kepala sekolah, tolong dong jangan nakal. Si Clara akan merasa bersalah, ternyata itu juga tidak efektif. Yang ketiga, sebagai teman, mengontrol murid dengan cara persuasif. Berarti kan dari hati ke hati kita sebagai teman, ketika anak sedang membuat masalah, kita posisikan sebagai teman. Yang ketiga, sebagai pemantau. Ini lebih berat karena kita harus mengawasi, mengontrol si siswa yang seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer, menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita selain sebagai teman, sebagai manajer ke si anak. Misalkan si anak membuat kesalahan, si A membuat kesalahan, posisi kita sebagai manajer, jadi diajak bicara, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Nanti kan ada jawaban dari anak-anak ya Bu. Terus sampai diajak diri saya, sampai si anak menemukan kenapa saya berbuat salah dan menemukan permasalahannya itu sendiri. Oh iya, berarti saya hari ini tidak harus berbuat seperti ini karena ini. Jadi dialog antara guru dengan murid supaya menemukan solusinya gitu. Ini sebagai posisi manajer. Jadi kita sebagai guru mana yang harus kita ikuti Bu? Sebagai teman, manajer atau sebagai pemimpin? Teman, manajer. Ya. Sebagai monitor berarti kan konsekuensinya kita akan terus memantau si anak. Ini ada apa sih? Masih ada yang jatuh. Ya, betul. Nah, Nah, kan interaktif gitu ya. Itu kalau sebagai manajer, memang kita perlu banyak belajar tentang kosakata terhadap anak supaya ketika dialog dengan anak si anak menemukan masalahnya sendiri, terus menyelesaikan dengan caranya sendiri. Tapi kemarin yang paling jelas persoalan-persoalan di sini kan tidak disebutkan persoalan-persoalannya apa. Ternyata yang paling pas adalah posisi manajer. Jadi inilah kognitif anak muncul karena si anak diajak dialog untuk menemukan masalah dan solusinya sendiri. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah juga suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memiliki dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari dari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang lain menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. Dan 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika kita menemukan anak bermasalah, ternyata ini adalah salah satu penyelesaian dengan restitusi segitiga. Nah ini Bu, dari ketika anak sedang bermasalah,
dengan cara restitusi segitiga restitusi. Nah, berarti kan kita udah selesai nih sampai restitusi. Saya tidak, karena kemarin ada kesalahan di komputer, contoh-contoh membuat keyakinan kelas. Mungkin di share itu bukan. Salah satu contoh membuat keyakinan di kelas. Gimana caranya tuh untuk memberitahukan kepada anak gitu, padahal udah sering berkali-kali dikasih tahu dalam berbicara untuk tidak seperti bullying lah gitu, hingga akhirnya Tadi kan kata-kata apa sih tadi? hukuman Secara verbal hukuman. itu tuh udah sering gitu cuma teman dengan teman anak. jadi teman dengan teman gitu dari dalam kelas itu hingga akhirnya menimbulkan, tapi emang nggak lama gitu akhirnya anak itu kembali lagi akur lagi gitu. Cuma untuk mengatasi ke anak itunya dengan suasananya bikin anak mesti untuk keyakinan ke anak itu memberikan jangan bullying itu gimana gitu Kan kata saya tadi Bung Tri, terapan di kelas berarti berbeda Bung Tri dengan kelas kita ya. Berarti kan setiap kelas berbeda keyakinan. Bung Tri kira-kira apa kata-kata yang tepat setiap hari mau dikasih ke anak-anak lewat bentuk poster lah. Bahwa menyarankannya gini dah, awal masuk kita terangkan, kita jelaskan, Iya. beri keyakinan dari awal masuk berdoa aja. Kalau diteliti yang fokus untuk berdoa hanya berapa persen. Kita buat kalau berdoa itu udah kewajiban manusia, kewajiban anak juga akan menghadapnya ke alik lah kelihatan kita. Coba ciptakan aja pembelajaran pertama masuk berdoa yang memang bisa menimbulkan bahwa itu tanggung jawab semua manusia. Itu satu poin pertama itu. Nanti ke yang lain-lainnya bisa mengikuti. Kalau awalnya juga udah tertib, pasti kesananya juga dia punya rasa tanggung jawab. Benar Bu. Jadi tadi usulan dari kepala sekolah kan satu dari berdoa. Berarti kita yakinkan kepada anak bahwa berdoa itu adalah hal yang harus kita lakukan, wajib dilakukan. Kata-kata yang tepat buat anak gitu Bu. Itu kan sebuah keyakinan kelas. Jadi si anak ketika berdoa memang sudah kalau memang terdorong dalam diri bahwa berdoa itu memang harus jadi kebutuhan kita gitu. Tapi kan memang ada intriknya lah di anak-anak itu pastinya dia adalah kasus-kasus. Mudah-mudahan ketika diterapkan keyakinan ini ada perubahan gitu. Kira-kira Bu pas gitu kata-katanya ketika berdoa gitu Bu. Jadi bahasanya apa itu salah satu contoh Pak gitu apa gitu. Ya kita ini dulu Bahasa kan kalau anak itu kalau kita bercerita yang menarik buat anak dengar, kita harus bisa mengumpulkan kalimat kata-kata yang bisa membuat anak tertarik. Nah itu dulu kita harus nyari di mana nyari dicari dulu cari kata-kata kalimat banyak sekarang kalimat yang membuat termotivasi anak untuk melakukan berdoa dengan cara yang betul gitu. Jadi ya memang kita bukan sekolah khusus agama, tapi kayaknya agama itu memang kepada anak-anak memang ya wajib gitu. Kita bikin bahwa di kita juga agama itu menjadi wajib gitu. Walaupun bukan sekolah khusus agama, tapi agama menjadi wajib. Yang pertama berdoa bahwa kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tanpa pertolongan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa adanya timbal balik dari Allah, tanpa adanya ikut campur Allah tidak akan bisa terlaksana. Itu aja kasih motivasi. Berarti satu udah ya Bu tadi, tapi kita nanti bikin dulu kata-kata yang tepat tiap kelas tuh. Berarti udah sama, berarti satu ini untuk semua. Nah yang kedua kasusnya Buntri untuk memisahkan anak agar tidak membuli orang lain kata. Jadi kita buat poster kalau bisa mah kelas kita bacakan ke anak setiap hari terus gitu. Mudah-mudahan kita kan berusaha ada setelah keyakinan itu sudah terbentuk si anak akan berubah gitu. Jadi bukan peraturan, kalau peraturan anak melanggar terus. Tapi kalau keyakinan sudah diterapkan ke dalam diri mereka gitu. Kalau masalah bully sebetulnya
sekarang kan sudah zaman canggih ya. Kita tidak bisa kita di sekolah apapun kita lakukan tapi di rumahnya tidak terkontrol sama kita. Yang paling baik kita lakukan adalah kita nggak bisa langsung memarahi anak itu kan, tapi kasih penjelasan dulu, Ya, kasih itu termasuk penjelasan. segitiga restitusi. Ya, kasih penjelasan maksudnya berarti wawasan dia sebetulnya udah pintar, dia udah Iya. bisa menggali apapun padahal dia tidak tahu maknanya itu apa. Dia hanya bisa berkata aja tapi tidak memahami yang lebih dalam itu apa gitu. Bahasa itu tuh artinya maknanya apa. Nah, Berarti dialog ya Bu. ya, Dialog dialog. antara guru dengan murid. anak. Ya, tapi kita harus punya sumber yang banyak. Jangan sampai wawasan kita sedikit, anak lebih pintar dari kita. Jangan salah, sekarang itu Anak lebih udah cantik. tidak ada yang tidak mungkin anak lebih pintar dari, ya bukan lebih pintar IT atau apa-apanya, tapi lebih pintar karena wawasan anak lebih, tapi anak tidak tahu maknanya gitu. Tidak tahu makna yang sebenarnya, hanya ucapannya aja. Tapi kita harus bisa menjelaskan, mengartikan bahwa bahasa yang diucapkan itu sebetulnya artinya lebih ini dan ininya jelek gitu kalau diucapkan sama anak. Berarti udah duanya, minimal kan 5. Satu, pertama tadi kata Ibu berdoa agar anak merasa bahwa kebutuhan adalah suatu kebutuhan, dibuat keyakinan gitu. Kedua, mungkin cara memisahkan anak dengan bullying. Gimana keyakinan itu dibuat di sekolah agar si anak tidak lagi melakukan hal yang sama. Gitu. Dari gue ya, pendapat gue nih sama Bu In, gue sih. Bu In tadi yang kebersihan berarti. Membereskan mainan. Iya, Berarti 3 sudah ada keyakinan di kelas. Ya, kenapa satu lagi itu, kan kita mau berdoa, kita dimotivasikannya dengan apa? Dengan nyanyian kan tadi. Jika Itu mah hanya aku- cara. itu kan iya, maksudnya Itu kan hanya itu cara, ada Bu. itu ada kata-katanya kadang berdoa sungguh-sungguh itu tidak berteriak. Nah, Iya. itu kan ada keyakinan itu bahwa kita tuh dengan tidak berteriak kita doanya biar terkabul. Itu mah kan cara, ini Iya. kita buat gitu. Iya, itu ada Yang kan WA itu salah satu cara. itu juga motivasi anak biar tidak Iya, iya, bagus. biok kan tadi Memberikan- begitu. Memberikan Itu, iya. apa? WA tuh memberikan Salah masukan satu cara. dengan cara Salah seperti satu. itu. Itu juga Insya Allah anak-anak bisa Motivasi. Jadi termotivasi. anak berdoanya tidak ya, jadi kita sungguh-sungguh, kita yakin kita berdoa itu nanti dikabulkan sama Allah kan begitu. Itu dengan nyanyian itu. Yang lain gue sih dibiasakan. Ya. Berarti pertama tadi sudah ya Ibu berdoa, kedua Bu Menteri Suasana. untuk menghindari bullying kita buat keyakinan kelas. Keempat, membereskan mainan setelah bermain. Keempat Bu Esi tadi biasakan tertib. berbiasa tertib di sekolah. Buang sampah tepat pada tempatnya. Yang membuang sampah pada tempatnya. Berarti udah ya, kita 5 aja Bu, setiap hari kita buat diterapkan ke anak-anak keyakinan itu setiap hari agar keyakinan itu terpatri ke dalam diri anak-anak sehingga budaya positif di sekolah kita bisa terbangun. Kira-kira berapa hari Bu dibuat, nanti insya Allah dibuatkan poster per kelas. Jadi dibacakan sama ibu-ibu setiap hari ke anak agar mereka oh iya bisa terkonsep dalam dirinya untuk melakukan atau meyakini keyakinan kelas itu ke dalam diri kita sehingga bisa tercipta budaya positif di sekolah. Oh, nggak dibuatkan Ibu. Ya nanti di poster dia berbentuk poster. Ini dibuatkan Bu Seti. Ya insya Allah saya buatkan, ya saya buatkan. Tapi per kelas berarti kan 3 kelas ya. Nanti kita buat udah tadi berarti 4 ya. Satu lagi. Bu, tadi Ibu terus 2 6 nilai. Satu lagi. Karena sudah Disiplin. lima, tadi lima. Tadi sudah. Tertib. 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 Maksudnya kan kalau sudah barang-barang yang sudah rapi lagi, disiapkan lagi sesuai, masuk rapi, pulang juga rapi, masuk bersih, pulang juga bersih. Gitu. Nah iya Bu, itu salah satu keyakinan kelas berarti 5. Ibu melihat di kelas itu harus kondisi tetap dalam keadaan bersih. Kata-katanya yang lebih pas mungkin Ibu nanti bisa membantu Ibu di kelas yang pas itu.
Tapi selain kita ucapkan tiap hari, berarti konsekuensi sebagai seorang guru kita juga harus meyakini bahwa peraturan itu bukan buat anak-anak aja, tapi buat kita juga. Gitu. Agar budaya positif tidak hanya ditularkan kepada anak-anak, semua warga sekolah juga mengikuti. Dan alhamdulillah Bu, sekarang ya, menurut saya udah beberapa hari ini bersih. Gimana Bu rasanya dengan kelas yang bersih, dengan nyaman. saya benar-benar merasa nyaman gitu. Jadi kan kita sudah membangun budaya positif tanpa belum mengenal teori dulu, tapi sudah membangun budaya positif. Praktekkan dulu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Kita kan sudah membuktikan kan sebelumnya kita pindah ke sini dengan kondisi yang begini, orang lain kan ngelihatnya negatif, kita nggak punya apa-apa, tapi kan perjuangan kita nggak nggak menerima apa adanya gitu. Tapi kita terus berjuang, terus berkreatif, berinovatif, mencari peluang-peluang, walaupun dengan kesederhanaan, dengan seadanya, tapi kita bangkit dan ingin menciptakan sesuatu yang lain, yang berbeda dan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita ucapkan mudah-mudahan kita semakin baik ke depan. Amin. Atur nuhun atas kepemimpinan Bu Eli gitu ya. Kita semua alhamdulillah berkolaborasi, kita saling memahami, kita saling bekerja sama, saling mendorong. Walaupun memang ada intrik-intriknya, tapi kita alhamdulillah lebih, menurut saya lebih daripada sekolah yang lain gitu. Alhamdulillah. Tapi memang saya punya target sebelum pensiun itu udah, terutama administrasi kita udah rapi semua gitu. Jangan sampai nanti setelah pensiun malah acak-acakan, malah kita tidak punya apa-apa. Tapi kita malah lebih semuanya udah siap. Kalau TK negeri kan sudah disamakan dengan akreditasi A. Jadi poin akreditasi A itu apa saja yang harus kita punya gitu. Kita kondisinya masih seperti ini, yang bisa kita buat ayo kita kerjakan, yang bisa seharusnya ada di TK yang sudah lengkap, paling tidak kita rekapannya dulu lah, poin-poinnya dulu, nanti sambil berjalan sambil dirapikan, penataan kelas juga sambil berjalan. Ya, kalau dilihat kan kelas aja, saya tadinya pesimis dengan ruangan kecil itu kan harusnya 7 kali 8 kalau standar kelas itu untuk pelayanan pembelajaran. Tapi dengan segitu ya kembali ke guru-gurunya, ke kita semua, ya inovasi apa, ingin akhir pembelajaran itu outputnya itu ingin seperti apa. Kalau outputnya ingin baik, ingin bagus, ingin kedepannya mencapai target, mungkin kita juga harus mau belajar gitu. Jangan sampai sekarang gampang lah, pengen tahu ini tinggal klik si Abah aja, Abah Google pasti keluar. Harus mau nyari-nyari informasi yang menambah wawasan pengetahuan kita lah. Ya itulah Bu, salah satunya guru penggerak itu bukan sendiri, artinya bareng semua guru itu untuk sama-sama memberikan perubahan transformasi kepada sekolah. Jadi saya bukan menamakan atas nama diri sendiri Bu, tapi mungkin ilmunya saya yang mendapatkan, tapi bareng-bareng gitu Bu, karena memang saya tidak mungkin bertugas sendiri. Kita kan satu tim, jadi bukan salah satu yang berguna, tapi semua di sini itu saling mendorong gitu. Ya alhamdulillah walaupun Bu Iden rewel, tapi kan memberikan masukan yang baik ke Bu Esi, Teguh Nanal, nggak apa-apa, baik ya buat kita semua. Menteri juga saling mendorong gitu. Nah setelah nggak apa-apa, setelah Bangkit mangga. ya nggak apa-apa, kita kan saling memberikan masukan, tapi alhamdulillah ya dari Ibu juga ternyata banyak kita menjadikan sekolah ini lebih baik lagi gitu. Nah setelah budaya positif, insya Allah pembelajaran diferensiasi ya nanti diterapkan di sekolah. Kami mah yakin Bu, ibu-ibu di sini ini orang-orang yang punya keinginan kuat lah, maksudnya dorongannya bagus lah dibanding saya melihat yang seperti yang lain itu. Alhamdulillah lah, saya alhamdulillah berkolaborasi dengan ibu-ibu di sini, banyak nilai manfaat yang saya bawa gitu. Nah
dan saya bawa nanti di grup penggerak juga bahwa gimana budaya di sekolah itu. Jadi alhamdulillah saya dengan guru yang lain punya saling mengisi gitu, walaupun memang ada etrik yang nggak apa-apa lah, itu hanya salah satu seni kehidupan. Justru motivasi. Ya, alhamdulillah. Ya dengan kondisi yang seperti ini pun kita masih mau menunjukkan bahwa kita punya semangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk mengajar, walaupun kadang-kadang pengorbanan materi, pengorbanan spiritual dan sebagainya, karena intinya kita pertamanya juga udah disumpah jadi pendidik. Resiko apapun mungkin ada orang yang mengajar, bekerja dan punya penghasilan itu tidak mau diutak-atik untuk kegiatan kemajuan diri sendiri, padahal itu kan dia dapat modal itu dari kerjaan mengajar juga gitu. Jadi perubahan dia berubah dari tidak bisa jadi bisa, sedikit gitu, dengan pengorbanan sendiri. Alhamdulillah Ibu, atur nuhun sekali di dukungannya kami Bu. Alhamdulillah semua guru-guru juga sudah mendukung. Kalaupun memang dalam menerangkan saya itu bukan sedikit malah banyak kekurangan, saya ini hanya belajar karena materinya terlalu panjang dan cukup membuat saya lelah karena tugas yang lain harus selesai, ini juga harus selesai. Ibu pernah nggak sih materi media pembelajaran 4 poin, intinya kalau itu dipelajari, peristiwa seperti ini udah nggak kaku lagi, udah lancar, udah perbandaharaan bahasa kita udah banyak. Bu Seti kekurangannya sedikit ya. Ya nggak apa-apa Bu, ini kan perbendaharaan bahasa aja sebetulnya, wawasan apa-apa sudah dimiliki, tinggal memadukan. Jadi jangan sampai ada banyak. Saya merasa bahwa itu emang kekurangan saya, kekurangan dalam perbedaan kata. Kalau materi sudah terkuasai sebetulnya nggak akan kaku, tapi tinggal